gitu ya, observasinya dari beberapa sumber, artikel, penelitian, kemudian dari di sosmed misalnya baca-baca gitu ya. Apa iya faktor-faktor itu yang memang mempengaruhi si impulse buying gitu loh. Jadi dari beberapa faktor itu kamu nanti ukur menggunakan statistik. Apakah nanti menggunakan yang namanya regresi linier, menggunakan logistik, ataukah apa nih? Tapi kamu akan ukur dengan statistik gitu loh. Kalau seandainya kamu sudah tahu poin-poin tadi, itu dugaan. Kamu menduga bahwa benar nggak sih gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kamu ingin mencari tahu, kamu blankkan sekali pikirannya dalam artian, aku tahu nih arti dari impulse buying, tapi benar nggak sih orang Gen Z ini seperti apa dalam melakukan pembelian produk pre-love ini seperti apa? Ingin mencari tahu gitu loh. Nah, itu nanti ada caranya beda lagi. Nah, Dinda ingin cari apa sekarang tujuannya. Jadi bisa dua nih kamu. Kalau misalnya tadi kamu udah nemukan beberapa faktornya, kamu ingin lihat eh, pengaruhnya, itu juga bisa gitu loh tadi. Jadi pakai statistik gitu. Paham nggak, Din, sama Aira? Paham, Bu. Mm-mm, mm-mm. Ya. Coba lihat lagi. Dihapus. Mm-mm. Bukan basic research, interview pakai kualitatif gitu. Nah, ini kan kamu udah punya nih. Jadi kan gini, yang namanya penelitian dengan kuantitatif itu kamu menggunakan hipotesis gitu ya. Kamu memiliki dugaan. Kamu belum tahu sebenarnya. Oke deh, beberapa teori yang ada ternyata lifestyle itu mempengaruhi orang melakukan pembelian impulse buying. Penelitiannya ada nih. Harga murah gitu ya. Kemudian apalagi tadi di bawah, coba geser ke atas lagi. Nah, harga murah, terus konten yang masif gitu ya. Beberapa artikel mengatakan, beberapa penelitian mengatakan bahwa impulse buying itu pasti terjadi gitu ya. Tetapi itu dengan produk apa? Lihat artikelnya gitu loh. Lihat penelitiannya, produknya apa. Nah, kamu bisa gunakan pada saat saya gunakan ini di produk saya gitu ya. Di penelitian saya yaitu produk Prelove bakalan sama nggak gitu loh. Kan belum tentu. Ini bekas loh, ya kan? Sehingga ini masih dugaan setelah kamu berdua mencari tahu bahwa ini loh penelitian yang lalu ini terbukti gitu ya bahwa mempengaruhi impulse buying. Kalau misalnya gue pakai sekarang beneran nggak ini terbukti gitu loh di penelitian aku. Terkadang beda gitu loh. Tapi bener apa enggak gitu loh. Ibaratnya tuh kayak gitu. Paham di sini? Jadi, Paham, paham, Bu. jadi ini variabel independennya ya. Jadi kamu cari deh konsep motivasi itu adalah dorongan. Jadi motivasi itu beda nanti konsepnya dengan faktor yang tadi kamu bilang. Faktor-faktor itu berarti hal-hal yang akan mempengaruhi si variabel Y gitu ya. Variabel Y itu adalah variabel dependent ya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang motivasi personal, mungkin lebih ke personality personnya gitu ya. Atau ada motivasi cari lagi deh, motivasi, konsep motivasi. Motivasi itu kalau nggak salah ada beberapa dimensi gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing dimensi itu nanti ada masing-masing ada istilahnya ada beberapa indikatornya. Jadi ini nih ya, kayak misalnya motivasi, kemudian tadi eh, apa ya, interaksi itu konsepnya apa ya? Hmm, ada deh pokoknya tentang interaction, terus tentang konten, frekuensi posting gitu ya, tentang harga jual, tingkat kepercayaan. Ini banyak sekali konsepnya. Ini masing-masing ada gitu loh. Nah, kalau misalnya ini semua kamu mau pakai gitu ya, kamu mau pakai, nanti banyak sekali pertanyaannya. Saya nggak bilang itu nggak boleh gitu ya, tetapi dalam penelitian biasanya coba cari dulu
karena kamu masih mau belajar, cari dulu yang paling besar dugaan kamu yang sering muncul lah gitu loh, yang kamu pikirkan bahwa kayaknya yang paling mempengaruhi ini menurut kamu untuk impulse buying yang mana? Nah, itu cari konsepnya dulu. Jadi nanti Y-nya itu kamu ingin cari tahu mengenai impulse buying. Berarti si Y-nya itu adalah impulse buying. Ya. Jadi si X-nya itu kamu harus cari konsepnya. Apakah itu memang si motivasi? Ya, konsep motivasi. Coba cari tentang konsep motivasi. Motivasi itu ada beberapa gitu ya. Kemudian tentang interaction, ya, interaction. Atau misalnya konten, ya. Nah, ini juga bisa nih. Misalnya ngomongin tentang konten. Nah, di dalam konten ini, di dalam konten apa konsep konten ya kalau nggak salah, itu tuh di dalamnya nanti ada tentang frekuensi posting, terus interaksi pengguna gitu ya. Nah, itu di dalamnya kalau nggak salah ada gitu loh. Jadi bisa dijadikan satu. Terus nanti apakah dia berhubungan dengan misalnya eh saya nggak tahu, makanya harus cari penelitiannya lagi. Coba cari tentang analisis konten gitu ya, tentang konten, konten analisis, terus tentang interaction, ya, interaksi dengan pengguna gitu ya. Kemudian dengan eh apa namanya, dengan Y-nya gitu loh. Ini sebenarnya kayaknya harus digambar sih. Jadi kayak apa ya? Bisa aja penelitian kamu tuh seolah-olah tuh kayak gini. Gue nggak bisa ya di sini ya gambar ya.